Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut kembali di tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda lingkungannya. Pembelajaran 3. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kita jangan lupa mempersiapkan buku tulisnya di meja masing-masing ya anak-anak. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3, manusia dan benda lingkungannya, pembelajaran 3. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang iklan. Apa sih iklan itu? Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, iklan itu merupakan berita pesanan yang untuk mendorong masyarakat ataupun warga untuk tertarik pada barang yang kita tawarkan atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan juga merupakan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang dan jasa yang dijual, yang dipasang di dalam media massa seperti televisi, kemudian ada handphone, internet, dan lain sebagainya, dan juga koran. Oke. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang iklan ya. Hari ini kita juga lanjut mengenai pembelajaran 3, masih berkaitan juga dengan materi kemarin, yaitu tentang iklan. Mari kita baca. Oke. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan ke ayahnya. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Nah, itu merupakan salah satu contoh berita. Ini tadi gambar Edo ya. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran kepada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari lalu. Pembelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat Edo? Ayo kita amati. Perhatikan iklan yang dilihat Edo pada koran. Nah, ternyata Edo mengamati sebuah iklan pasta gigi. Bonus sikat gigi mini, Gigi Den. Untuk gigi sensitif, menguatkan dan memutihkan. Mengurangi ngilu dalam 30 menit. Nih ya. Setelah mengamati, cobalah anak-anak jelaskan isi iklannya tersebut. Bisa saja anak-anak amati, tadi ada bisa diisi dengan iklan ini berisi tentang cara menggunakan pasta gigi. Kemudian iklan tentang bagaimana kita membersihkan gigi dengan produk Gigi Den. Ya, anak-anak bisa lanjut ya. Isi iklan di atas juga memberikan penjelasan bahwa menggunakan Gigi Den ini dapat mengurangi ngilu dalam 30 detik. Oke, lanjut. Ayo membaca. Edo
selesai melihat koran, kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Nah, setelah itu Edo mencuci kedua kaki dan tangan, kemudian menuju ruang belajarnya. Ia melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari lalu sebelumnya telah Edo pelajari di sekolahnya. Ayo simak dan pelajari materi tentang iklan. Berdasarkan isinya, iklan itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang kedua ada iklan penawaran atau niaga. Dan yang ketiga yaitu ada iklan masyarakat. Oke. Yang pertama tadi iklan pemberitahuan. Mari kita lihat lagi apa itu iklan pemberitahuan. Jadi, iklan pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya, iklan duka cita. Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Jadi, salah satu iklan pemberitahuan itu seperti pemberitahuan salah satu orang yang meninggal, maka itu termasuk ke dalam iklan pemberitahuan. Salah satu contohnya bisa dilihat di gambar. Kemudian yang kedua adalah iklan penawaran atau niaga. Nah, iklan penawaran atau niaga ini merupakan iklan yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu barang ataupun jasa. Nah, salah satu contohnya bisa kita lihat di sini. Dia menawarkan burger besar, makan siap saji kapanpun dimanapun, selalu burger besar. Bisa pesan antar, hubungi, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk ke dalam iklan niaga atau iklan penawaran. Nah, yang ketiga ada iklan masyarakat. Nah, apa itu iklan masyarakat? Iklan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Bisa disimak ya. Jadi kita telah mengetahui ada 3 jenis iklan yang kita ketahui. Yang pertama tadi adalah iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan tadi seperti pengumuman orang meninggal, kemudian pemberitahuan pada media cetak. Dan yang kedua tadi ada iklan penawaran atau niaga. Nah, iklan penawaran atau niaga ini biasanya lebih ke barang-barang dan jasa yang dapat ditawarkan ke masyarakat. Dan yang ketiga tadi adalah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini untuk memberikan informasi tentang suatu hal. Misalnya buang sampah sembarangan, itu juga merupakan slogan buang sampah sembarangan itu merupakan salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Dan juga di sini contohnya hidup ini jauh indah tanpa narkoba. Nah, salah satu slogan yang merupakan untuk bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, yaitu larangan-larangan penggunaan narkoba, larangan-larangan merokok di tempat umum, dan larangan-larangan membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk dalam iklan masyarakat ya. Lanjut. Nah, di sini anak-anak bisa lanjut mengamati gambar iklan. Kemudian anak-anak juga bisa mengisi atau menjelaskan isi iklan tersebut. Nah, nanti dikerjakan ya. Amatilah iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut. Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan negara, pembangunan nasional. Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Di sini terdapat gambar 3 orang pemuda yang sedang menuju ke kantor pemerintah. Nah, jenis iklan apakah pada gambar di atas? Apa informasi penting dalam iklan tersebut? Tuliskan dalam kolom komentar.
Nah, ini bisa nih, nanti jawabannya apa silakan diisi. Dari slogannya aja sudah kita bisa menentukan bahwa iklan ini untuk menarik simpati masyarakat agar lebih cinta terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia untuk dapat bersatu di dalam keadilan dari negara Indonesia, ya. Dan anak-anak bisa cari lagi selanjutnya apa. Nah, salah satunya di sini dijelaskan, iklan tersebut memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus menjaga persatuan serta kesatuan yang merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan. Karena itu, hindarilah perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan rasa persatuan dan hal yang menimbulkan hilangnya rasa kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita perlu menerapkan sikap dan perilaku yang bertoleransi terhadap antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun. Coba bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Tentunya akan ada terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Oke. Persatuan dan kesatuan itu seharusnya sudah kita jaga dan kita pertahankan demi keberlangsungan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga. Nah, sekolah, masyarakat, dan negara itu juga merupakan bagian dari upaya untuk memberlangsungkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Makanya penting sekali kita untuk belajar di sekolah. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia juga memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan suku, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Nah, beberapa di antaranya akibat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama akan terjadi pada lingkungan keluarga, yang kedua juga akan terjadi pada lingkungan sekolah, dan yang ketiga ada di lingkungan masyarakat serta lingkup negara. Apa saja sih yang akan terjadi ketika kita tidak memberlangsungkan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia? Yang pertama akan terjadi di lingkungan keluarga, yaitu terjadinya pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan kurangnya keakraban dalam keluarga. Hal ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpersatuan dan kesatuan di dalam bangsa dan negara apabila kita tidak mulai rukun dari lingkup keluarga. Apabila keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, maka hilanglah persatuan yang ada di dalam keluarga tersebut. Hilanglah rasa kesatuan di dalam ras ataupun suku yang ada di dalam satu keluarga. Keakraban keluarga itu merupakan hal yang sangat penting karena keakraban keluarga itu dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Dengan adanya ketidakakraban, maka akan terjadi kurangnya komunikasi antara anggota keluarga. Nah, selain itu juga pertengkaran ini selalu terjadi dalam sebuah keluarga yang menyebabkan keakraban dalam keluarga itu berkurang. Yang kedua yaitu di lingkup sekolah. Yang pertama ada sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Ketika kita sombong dan tidak peduli sesama teman, maka hilanglah rasa persatuan dan kesatuan. Rasa sombong ini membuat kita terpisah dari teman sekelas, teman belajar, dan juga teman-teman di sekolah. Rasa sombong itu tidak boleh kita miliki karena akan menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan dan di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu membeda-bedakan teman. Ketika kita membeda-bedakan teman, terlebih lagi kita membedakan suku, ras, agama tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, maka kita anak-anak ini bisa saja memilih-milih teman berdasarkan agama, suku, dan ras. Nah, hal ini ternyata menentang
Pancasila, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Hal ini merupakan bukan hal yang terpuji, justru bertentang dengan persatuan Indonesia. Dan yang keempat ini adalah mengolok teman-teman. Nah, mengolok teman-teman ini merupakan salah satu bagian dari hal yang menyebabkan hilangnya persatuan dan kesatuan teman-teman di Indonesia. Nah, makanya anak-anak tidak boleh sambil mengolok orang tua, nama orang tua temannya, kan mengejek itu merupakan perilaku yang tidak terpuji. Nanti akan timbul rasa sakit hati. Nah, ketika sudah manusia menjadi sakit hati, ketika manusia sudah mulai membenci, maka hilanglah rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang siswa. Yang ketiga yaitu adanya tawuran. Yang keempat terjadinya tawuran. Tawuran ini berawal dari mengolok-olok teman, yaitu tadi timbulnya rasa sakit hati mengakibatkan pertikaian fisik. Hal ini sangat bertentangan dengan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami orang lain, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga. Di lingkungan negara pun apabila terjadi hilangnya rasa toleransi dan bermasyarakat, maka akan mengakibatkan hilangnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kehidupan sosial atau bermasyarakat membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Misalnya saling bertoleransi dan tenggang rasa agar hubungan antara warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik. Namun, tanpa adanya rasa persatuan dan tanggung rasa, maka toleransi itu mustahil untuk dapat bertahan di dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adanya perpecahan bangsa. Dikarenakan setiap individu merasa bahwa kepentingan sendiri itu merupakan kepentingan yang di atas dari kepentingan orang lain, maka setiap individu itu akan merasa tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Hal ini tentu salah, maka dari itu dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Setiap individu pasti memiliki kepentingan sendiri. Namun, kita tidak boleh untuk mementingkan kepentingan sendiri. Kita juga perlu hidup bertoleransi dan kita juga harus mempedulikan kepentingan orang lain. Apabila kita tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Dan yang selanjutnya ada melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Apabila melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa, maka ini akan menjadikan Indonesia menjadi lemah, terutama di dalam pertahanan dalam persatuan. Maka nanti bangsa asing bisa saja menghancurkan ataupun menjajah Indonesia lagi jika kita tidak memiliki pertahanan yang kuat. Nah, salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa yaitu karena rakyatnya tidak bersatu. Maka penting sekali kita untuk bersatu. Ketika rakyat sudah tidak bersatu, serangan dari luar itu akan mudah sekali masuk untuk ke dalam tanah air kita. Serangan dari luar juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat, baik dari lingkungan budaya dan agama. Itu ya anak-anak. Jadi itu merupakan hal-hal yang menyebabkan persatuan dan kesatuan Indonesia itu runtuh dikarenakan hal-hal tersebut. Nah, apabila kita telah mengetahui tentang sebab akibat yang timbul karena kita tidak mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan, kita akan coba melanjutkan pemahaman kita anak-anak pada soal di halaman 145. Ayo berlatih. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki konteks persatuan. Jelaskan makna persatuan tersebut. Tadi kita sudah mempelajari ya, persatuan itu merupakan sesuatu yang tertulis di dalam Pancasila, yaitu di sila ketiga. Nah, bisa dijelaskan anak-anak kembali lagi apa itu persatuan menurut anak-anak? Silahkan dideskripsikan masing-masing ya. Nah,
Kedua, yaitu sebuah akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Tadi sudah dijelaskan, salah satunya adalah ketidakakraban di dalam keluarga, pecahnya permasalahan di dalam keluarga itu menyebabkan persatuan di Indonesia akan menjadi luntur. Karena tonggak awal persatuan dan kesatuan itu adalah keluarga. Dan selanjutnya yang ketiga, silahkan nanti diisi ya sesuai dengan bacaan yang anak-anak telah baca. Yang ketiga itu sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Nah, salah satunya tadi tuh akibat-akibatnya tadi, jika kita saling mengejek teman, saling memperolok teman, maka yang terjadi adalah sakit hati. Nah, kalau sudah sakit hati nanti ujung-ujungnya tawuran. Hal itu merupakan hal-hal yang menyebabkan ketidak adanya persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekolah. Oke. Terutama juga dalam memilih-milih teman. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus berteman dengan semua teman kita yang ada di kelas maupun di sekolah. Yang keempat yaitu sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, apabila kita tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat, maka hal yang terjadi adalah misalnya terjadinya pencurian ataupun hal-hal yang sifatnya merugikan. Apabila kita tidak bersatu untuk melawannya, maka akan terjadi kerusuhan, kerusakan, dan hal-hal negatif lainnya. Misalnya saja ada pencurian, ada orang dijamret, motornya dipepet, lalu tasnya ditarik, orangnya jatuh. Kalau kita tidak peduli, bagaimana dengan nasib korban yang telah dicuri barang-barang berharganya? Maka penting sekali kita untuk lebih peduli, lebih memiliki empati dan simpati terhadap masyarakat di sekeliling kita. Nah, yang selanjutnya sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara. Tadi apabila kita tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara, salah satunya adalah melemahnya keamanan bangsa di dalam lingkup kesatuan dan lingkup negara. Kenapa? Karena ketika suatu negara itu melemah dengan ketidakadaan persatuan dari masyarakatnya, maka yang terjadi adalah bangsa asing akan sangat mudah sekali untuk menjajah dan menghancurkan bangsa Indonesia. Silahkan dibaca kembali teks yang sudah dibaca di awal ya, dibuka kembali bukunya. Selanjutnya, setelah selesai belajar, Edo pun teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Nah, jadi salah satu peristiwa yang menyebabkan ketidakadanya persatuan dan kesatuan itu salah satunya adalah karena masalah faktor ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah dari media iklan. Ketika kita bisa mengiklankan sesuatu, barang dan jasa kita, tentunya kita juga bisa menarik konsumen untuk membeli barang-barang yang kita miliki. Oke. Selanjutnya ada bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Salah satu kegiatan utama di dalam kegiatan ekonomi terdiri antara lain yang pertama ada produksi. Produksi ini yaitu
kegiatan untuk menambah kegunaan suatu benda. Produksi ini juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi ini secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi ini juga yaitu antara lain untuk menghasilkan barang maupun jasa. Yang kedua ada distribusi. Nah, distribusi ini merupakan penyaluran atau penyampaian barang-barang dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna maupun pemakai. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi ini merupakan tindakan untuk menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Salah satunya kita masyarakat juga sering mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Baik juga konsumsi makanan sehari-hari. Jadi tadi ada 3 ya kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Tadi yang pertama ada produksi, kemudian ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, sekian materi hari ini. Tadi kita sudah mempelajari banyak sekali mengenai iklan maupun persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, salah satunya tadi iklan adalah merupakan media untuk memasarkan suatu barang maupun jasa dan produk kita. Baik juga menawarkan informasi dan berita. Dan yang kedua tadi persatuan dan kesatuan itu merupakan hal yang harus kita jaga. Apabila kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka yang terjadi adanya perpecahan. Dan yang ketiga tadi adanya fungsi dari kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, yaitu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, sekian materi hari ini. Silahkan disimak kembali. Jangan lupa kita akhiri dengan alhamdulillah. Dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Kita mulai berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.